belum di Fox Pop. Oh, Fox Pop dulu. Iya. Ya Bang Tanta mungkin Ya. mengenai ada nih kejadian yang kurang enak gitu di PTN di Lampung, seorang dosen berselingkuh dengan Selingkuh. mahasiswinya. Nah menurut Bang Tanta tuh gimana nih kejadiannya gini? Beritanya nggak enak tapi kayaknya enak buat mereka ya. Nggak, masalahnya sih kalau misalnya kayak gitu kan emang kejadiannya karena istrinya kan nggak dekat ya. Istrinya jauh kan. Dan mau dia pangkatnya apapun, kalau namanya manusia ya. Kalau emang nggak kuat ya emang sulit. Jadi dan juga kalau misalnya emang istrinya juga nggak melaporkan apa-apa ke polisi ya udahlah ya. Dan mungkin kita juga nggak tahu, mungkin mereka jatuh cinta kali kan. Cinta kan nggak bisa diatur atur ya. Dan sepanjang hidup kita pasti sering banget jatuh cinta gitu. Jadi apesnya aja dia udah nikah gitu. Kalau misalnya nggak nikah kan sebenarnya antara mahasiswa dan dosen sebenarnya menurut gue nggak apa-apa ya untuk merajut cinta ya, asal tidak mengganggu pekerjaan atau ini ya. Tapi mungkin ada universitas yang melarang itu. Jadi ya itu di luar tanggung jawab, di luar komen kita juga gitu. Tapi kalau misalnya di luar itu mereka ternyata emang jatuh cinta dan akhirnya menikah ya why not gitu, sama-sama manusia gitu. Cuma ya permasalahannya karena dia udah punya istri dan emang manusia suka gitu ya, karena paling ada hasrat-hasrat yang harus dipenuhin gitu kan. Dan kebetulan ada yang nimpalin, ada yang mau mengisi kekosongan itu ya. Itulah yang terjadi. Jadi emang iman itu harus sama-sama kuat ya guys. Jadi makanya berdoa, sering-sering berdoa ya, sering-sering sholat dan beribadah supaya kita bisa dijauhi dengan godaan ini. Karena godaan itu pasti selalu ada, udah pasti. Namanya juga manusia pasti gampang banget tergoda. Jadi ya terserah kalian lah mau menempati diri kalian kemana. Pendapat gue sih itu aja. Kalau emang kalau memang ini, kalau emang nggak mau kecebur ya jangan main air. Tapi Gitu. satu lagi Bang, mungkin ini kan terjadi di lingkup PTN gitu, kampus ini kan harusnya kan menjadi suatu tempat yang mengedukasi, tapi kan kalau kayak gini gimana Bang? Ya edukasi tentang relationship ya, tentang cinta. Iya sebenarnya nggak bisa cinta tuh nggak bisa diatur-atur di mana akan terjadi dan di mana yang salah atau benar. Cinta tuh nggak pernah salah yang pastinya. Cuma kadang-kadang waktunya aja yang nggak tepat gitu ya. Jadi kalau misalnya kita jatuh cinta di dalam tempat ibadah, ketemu sama siapa di sekolah, semua tempat itu semuanya halal sebenarnya untuk kita jatuh cinta. Cuma waktunya aja. Waktu yang ini jadi dosen, yang satunya waktunya nih jadi mahasiswa, itu aja sih sebenarnya. Jadi menurut gua kalau emang ngebet banget ya itu dia, cinta harus ada pengorbanan. Lu harus mengorbankan either lu keluar dari situ dan dan mencintai si mahasiswa, atau mahasiswinya keluar dan jatuh cinta, atau ya si dosennya bukannya gua pro perceraian, tapi kalau emang lu nggak bisa, ini udah 6 kali ketahuan ya, 6 kali ketahuan ya, udah 6 kali ketahuan melakukan itu, ya udah berarti lu nggak cinta. Udah yang kedua itu udah pas yang paling lu cintain. Karena kalau misalnya lu cinta banget sama yang pertama, lu nggak akan selingkuh at the first di awalnya lu nggak bakalan selingkuh juga gitu. Jadi misalnya lu udah punya hasrat untuk selingkuh, ya mendingan lu ngomong baik-baik sama istri lu yang sekarang dan pisah gitu. Thank you Bang. Thank you. Cari bareng-bareng. Oke. Ya. Gimana Kak Tanta kabarnya? Baik sekali, terima kasih. Nah, hari ini screening ya. Series baru. Mungkin seperti apa sih, boleh diceritain karakternya, proses bikin dan tantangannya juga sekaligus. Oke, ini ada series baru dari video original series yang judulnya Merajut Dendam. Pemeran utamanya ada Oka Antara, Laura Basuki dan Carissa Pruset, dan banyak lagi aktor-aktor kerennya. Di sini gue berperan sebagai Arif dan dia adalah partnernya di firma hukumnya Rasya yang diperankan oleh Oka Antara. Jadi kita tuh sahabat, dan ternyata ada kejadian di antara karakter Oka Antara dan karakternya istrinya yang diperankan oleh
Laura Basuki, si karakter Oka Antara, Rasya, selingkuh dengan teman kerjanya, yaitu yang diperankan oleh Karsa Perusa. Nah, itulah awal dari drama dari Merajut Dendam ini gitu. Dan ini seru banget karena ini bukan perselingkuhan biasa, karena pada akhirnya kalau misalnya kalian nonton di video, kalian bisa nonton di episode pertamanya secara gratis, episode selanjutnya ya harus bayar. Di situ kalian bisa lihat ada untuk episode keduanya, di saat setelah mereka ketahuan selingkuh, si Rasya yang diperankan oleh Oka minta istrinya yang diperankan oleh Laura Basuki untuk jadi pengacaranya dia untuk permasalahan yang ada di Rasya. Nah, itu yang menurut gue keren banget, titik yang keren banget di series ini, di series Merajut Dendam ini itu. Kenapa sih lu bang lu ngambil series itu kan dramanya kayak drama serius apa itu ya? Iya, karena ceritanya kompleks banget dan untuk memerankannya lebih menyenangkan aja buat gue. Untuk memerankan sebuah karakter yang kompleks itu, karena lu kayak ada di tengah-tengah, itu untuk seorang aktor mengembangkannya tuh nggak membosankan lah. Kalau misalnya gue main itu lagi, karena gue sempat dicap sebagai pemeran watak yang main film-film bersejarah, terus akhirnya gue ubah untuk menjadi yang komedi, nggak tahu jadi dicap lagi jadi pemain komedi yang lucu. Sebenarnya nggak menyenangkan untuk seorang aktor memerankan karakter yang sama terus gitu. Dan waktu gue ditawarin ini, gue sebagai lawyer yang serius, nggak ada komedinya, gue langsung iyain aja. Apalagi di video gue ada beberapa series yang gue banyol banget gitu kan. Jadi ini kesempatan gue untuk bisa mengeksplor lagi lah karakter yang baru untuk video original series. Oh, ini kan tentang perselingkuhan dan sempat disinggung sama Laura Basuki yang Indonesia itu peringkat kedua paling terbanyak di Asia. Ini gimana tanggapan dari abang sendiri? Kayaknya emang kita terlalu sering nongkrong ya orang Indonesia ya. Kayaknya pertongkrongan itu yang bisa jadi salah satu penyebab kita berselingkuh. Karena kalau misalnya kita nongkrong kan pasti kita sama teman-teman, kalau misalnya kita udah punya pasangan, kadang-kadang kita Beb, aku nongkrong sama teman-teman aku ya. Nah, itu tuh kadang-kadang tuh jadi titik awal perselingkuhan itu. Tiba-tiba kayak gue ada temen nih gitu kan. Kita ketemu sama si ini yuk. Nah, itu yang dan menurut gue kita emang pada dasarnya orang Indonesia sering banget nongkrong, sering banget ngumpul. Makanya kita banyak banget yang namanya komunitas. Segala komunitas juga ada, komunitas motor bebek merah aja ada gitu kan ya. Jadi pokoknya sering banget ngumpul. Nah, itu ngumpul itu sebenarnya lumayan bikin ya bahaya sih untuk misalnya relationship. Apalagi kalau kita udah ketemu teman-teman yang nakal, karena kenakalan itu bisa menular. Karena semakin banyak kita nongkrong sama yang nakal, akhirnya nakal itu jadi normal. Jadi makanya kita harus pinter-pinter menempatkan diri gitu. Makanya kenapa bisa jadi nomor 2 menurut gua ya karena itu sih ya. Bukan sesuatu yang kita banggain ya, walaupun kita lumayan di top 5 ya. Tapi ya masih bisa kita benerin lah perlahan gitu. Makanya kita kayaknya harus kembali lagi nih, ada yang namanya, kalau dulu ya tahun 90-an teman-teman, 80-an 90-an ada namanya di sekolah itu pendidikan moral Pancasila. Kita udah nggak ada lagi, jadi kita moralnya kayaknya perlu dididik lagi nih kayak ini. Jadi nggak tahu deh gimana Menteri Pendidikan. Enggak, gue anaknya lumayan introvert gitu, makanya gue sekarang keseringan main golf, karena kalau main golf tuh bisa sendiri. Karena gue nggak begitu sering nongkrong, karena emang dari dulu nggak tahu deh, emang gue dari dulu nggak pernah suka gitu berada di keramaian. Kalau misal gue di keramaian tuh energi gue tuh keserap gitu. Ini abis ini aja nih nyampe rumah pasti gue langsung kayak gitu. Jadi ya, tapi emang nggak banyak orang kayak gue gitu. Banyaknya di sini, apalagi di Indonesia yang gue lihat suka banget bersosialisasi. Suka banget bersosialisasi, jadi mereka baru bisa energinya baru
ke charge kalau ketemu rame-rame orang gitu. Nah gue tuh nggak kayak gitu. Kalau kamu sendiri menjaga hubungan dengan istri gimana? Kita tadi sempat Um, bilang istri. gua mencoba untuk mencari titik temu yang sama, dan kita di sini sekarang gua sama istri gua kita punya kesamaan hobi yang sama. Kita suka dua-duanya suka main golf, main tenis. Jadi kemana, dan kita suka traveling. Jadi kemanapun kita sekarang akhirnya gue jadi kalau traveling lebih suka sama istri gue karena kita udah klop lah, dia udah tahu gue sukanya apa, dan kalau misalnya kita lagi mau olahraga bisa barengan gitu. Jadi segala macam, karena hobi itu yang paling sering bikin kita jadi semakin jauh dengan pasangan kita gitu. Yang satu hobinya mungkin jalan-jalan, tapi yang satu nggak taunya hobi itu sukanya di rumah, jadi akhirnya yang suka jalan-jalan cuma jalan-jalan sendiri. Nah itu yang akhirnya kayak cari temen, nggak tahu cari temennya yang bisa lawan jenis nih gitu kan. Jadi itu yang kadang-kadang bahaya. Jadi makanya kalau gue untuk untungnya gue bisa sama istri gue itu punya hobi yang sama gitu. Untuk main film sendiri gimana? Apakah ada persyaratan dari istri untuk misalkan tidak beradegan yang 18 plus? Nah Ada itu kayak gitu? nggak ada sih, karena dari awal gue udah bilang sama istri gue sebelum kita menikah, waktu kita mau serius, gue bilang gue aktor, jadi akan ada tawaran yang mungkin tidak menyenangkan karakternya, dan juga terkadang kita ada kerjaan, terkadang tidak. Jadi pemasukan juga terkadang banyak, terkadang tidak ada. Apakah kamu siap? Nah itu dari awal gue udah ya belak-belakan, karena emang kalau kita mau relationship apalagi mau nikah harus belak-belakan dari awal. Jangan sampai tiba-tiba baru belakangan kayak lah kan gue aktor gitu. Kan lu harusnya tahu. Nah lu harusnya tahu itu yang biasa itu bahaya tuh di sebuah relationship. Kita harus ngomong gitu, jangan nganggep mereka udah tahu, nggak bisa gitu. Jadi antara cewek atau cowok, dua-duanya harus bisa ngomong apa yang jadi unek-unek lah di otak mereka sebelum menikah. Dan gue akhirnya diterima sama istri gue, jadi sampai sekarang sih so far aman-aman aja. Asal dia tahu ceweknya siapa, at least gue kenalin dulu gitu. Kalau misalnya gue tiba-tiba nggak kenalin, nah itu baru jadi pertanyaan sama dia, kok nggak dikenalin yang ini gitu kan. Tapi gue so far gue selalu ngajak ketemuan dulu, ngajak kenalan sama ini beb yang bakalan aku ada adegan-adegan gimana gitu. Tapi so far ya bisa aman. Nah mungkin katakan tadi yang selalu tampil saat olahraga dan sangat fashionable, mungkin gimana ya sama mereka? Apa ya nih maksudnya? Jadi kakak setiap olahraga tuh tampil fashionable gitu. Iya, masalahnya pasti kan suka dipandang sama orang ya. Ditambah sekarang emang salah satu yang bikin menarik olahraga tuh justru looknya. Karena kalau misalnya gue cuma nunjukin video gue mukul lagi, apa dong yang bikin enak gitu dilihat. Nah fashionnya kadang-kadang dibikin exciting, dibikin lucu, dibikin keren gitu. Itu yang bisa dimainin supaya untuk secara looknya tuh nggak membosankan. Makanya gue selalu memadukan olahraga sama fashion sebisa gue gitu. Mungkin kalau ditanya nih, olahraga apa sih seorang Tanta Ginting? Gini, Senin itu gue main golf, Selasa itu gue latihan driving, Rabu gue tenis, Selasa pagi gue main tenis juga biasanya, Rabu sore gue main tenis, Kamis gue golf lagi, Jumat kadang-kadang gue istirahat, Sabtu gue tenis lagi, Minggu malam gue tenis biasanya sama Desta dulu. Jadi olahraga apa gue ya setiap hari, kalau nggak olahraga gue kayaknya bukan gue gitu rasanya. Jadi bisa dikatakan kayak udah jadi candu kayaknya. Udah jadi candu, tapi lebih candu lagi. Sebenarnya bukan candu, yang lebih akhirnya jadi penting lagi karena waktu COVID kemarin gue sempat kena yang lumayan parah dan paru-paru gue diserang. Itu yang gue akhirnya melihat kayaknya gue harus ngelatih paru-paru gue untuk setidaknya kuat lah. Jadi kalau keserang lagi gue nggak kayak waktu itu. Gue rasa gue udah mau lewat aja. Dan kebanyakan dari saudara-saudara, teman-teman gue yang nggak survive dengan COVID, yang meninggal karena COVID, itu kebanyakan mereka kesamaannya adalah mereka nggak olahraga dan hidup mereka kurang sehat, kayak tidur mereka nggak teratur, makanan mereka juga berantakan. Nah itu yang bikin gue jadinya kayak
olahraga penting loh. Olahraga penting nggak cuma waktu kita muda, tapi nanti pas kita tua justru gitu. Karena banyak banget saudara-saudara gue yang rutin olahraga, tuanya masih aman, pernafasan aman, jantung aman, jadi nggak gampang sakit-sakitan lah gitu. Sedangkan teman-teman gue yang nggak pernah olahraga, bahkan masih muda aja gitu, mereka gampang banget, rentan banget hidupnya. Makanya itu yang salah satu kenapa gue jadi akhirnya kelihatannya kayak kecanduan, tapi sebenarnya ya buat kesehatan gitu, tabungan masa depan. Sempat pikir gak sih kayak gue pengen lebih serius di salah satu cabang olahraga untuk bisa bertanding? Sebenarnya gue serius itu cuman di golf sama tenis, karena gue emang main itu dari SMA. Gue udah main golf sama tenis dari gue dari tahun 95 gitu. Jadi sebenarnya dua itu yang gue seriusin. Cuma waktu itu waktu ada masa, gue kan waktu itu SMA di Amerika kan tahu sendiri orangnya gede-gede ya, jadi gue nggak bisa main basket teman-teman. Tadinya gue nih anak abas banget nih, anak basket banget nih, cuman nggak pernah dipilih karena saya pendek ya kan, saya paket hemat badannya, jadi cuma bisa main tenis sama golf pada saat itu. Akhirnya gue seriusin sampai sekarang, tapi waktu gue pulang ke Indonesia nggak ada yang main golf, main tenis juga jarang banget. Jadi waktu itu gue masih main sendiri sampai akhirnya pandemi. Dua olahraga yang diperbolehkan sama pemerintah cuma tenis sama golf, karena dia di luar dan nggak ada kontak fisik gitu. Kalau misalnya bulu tangkis kan masih indoor, walaupun nggak ada kontak fisik, tapi indoor itu kan dilarang waktu itu. Akhirnya semua orang latihan tenis, latihan basket, makanya sekarang latihan tenis sama latihan golf, makanya sekarang gue jadi terlihat kayaknya jadi kayak sering main itu, tapi padahal dari dulu udah main gitu. Tapi akhirnya sekarang gue seneng karena semua orang udah mulai main dan gue ada temennya lah. Kak, kalau main olahraga sama rekan artis, kerasa nggak sih Kak ada kayak persaingan antara fans? Iya, jadi waktu itu gue pas sempet bahkan volley yang dibikin sama Vindes, itu awalnya kan lawan kita prediksi kan banyol banget ya, dan aktor-aktor yang dipilih juga teman-teman juga yang kita sering nongkrong dan sering bercanda, jadi pikiran bakal bercanda gitu. Jadi pas latihan kita kayak ya bercanda-bercanda, nggak taunya yang datang 3.500 orang yang udah serius banget. Terus Vindes nyewa bus lah untuk kita segala macamnya. Waduh, ini serius juga Pak. Jadi pada akhirnya pas kita masuk, pas kita persiapan sebelum tanding volley, akhirnya kita milih kayaknya kita harus serius deh guys, ini kayak nggak bisa bercanda nih, karena 3.500 orang nih nggak mau nonton yang cuma bercanda pastinya kan. Jadi akhirnya ya udah kita serius, dan ternyata seru juga gitu akhirnya, untungnya jadi seru tuh sih bahkan volley itu. Kalau persaingan ini Kak, persaingan fashionnya, Outfit kayak keren-kerenan gitu Kak. Outfitnya sih tergantung endorsan ya. Kayak sepatu nggak boleh kalah nih sama ini. Iya, nggak semua orang juga sih yang suka. Tapi ada beberapa yang suka fashion, tapi itu kayaknya bukan main attention kita, bukan yang kita perhatiin banget sih. Nggak sengaja aja, kebetulan emang kita suka. Jadi kelihatannya kayaknya saling ini, tapi kita nggak kayak cewek-cewek kalau ngumpul kayak sepatunya baru, iya, tasnya keren gitu. Kita nggak sih, kita kayak ya udah gitu. Jadi nggak ada persaingan kalau di fashion sih, belum ada. Kecuali kalau sama Desta sih sering gitu. Sepatu lu murah, itu emang dia kurang ajar gitu aja sih. Tapi mahal kan Kak? Oh iya, walaupun jelek mahal. Gimana? Oke. Thank you. Thank you so much teman-teman. Terima kasih. Pak, boleh nggak